Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Hari ini saya akan sharing kepada Anda mengenai dengan tema tips usaha kaki lima tapi sukses. Ya, sekarang ini banyak orang kepingin usaha, ya, kepingin usaha tetapi tidak tahu bagaimana usaha itu. Apakah usaha itu mulai dari kecil atau usaha itu langsung besar? Kalau usaha itu langsung besar, modal tidak ada, ya. Tapi kalau usaha dari kecil, kurang keren, katanya, kan gitu kan? Nah, yang paling penting adalah kita harus melihat apakah usaha itu menguntungkan atau tidak, ya. Jangan terpengaruh itu usaha kecil atau usaha yang besar. Yang pertama-tama kita lakukan adalah yang penting melakukan dulu, membuat usaha, memulai usaha, ya. Dimulai dari usaha UMKM yang levelnya kaki lima, ya. Nggak usah khawatir, usaha kaki lima pun itu bisa berhasil dan itu bisa dikembangkan, mungkin bisa menjadi 2, 3, 4, 5, bahkan bisa jadi sampai lebih dari 10 cabang, ya. Yang paling penting kita harus tahu usaha kaki lima itu ada tips untuk bisa meraih sukses, ya. Mau tidak? Kalau yang mau, hari ini akan saya berikan tips bagaimana mengelola usaha kaki lima itu hingga bisa berhasil. Oke, yang pertama adalah kita harus bisa memaksimalkan potensi. Artinya kita harus memaksimalkan apa yang kita tuju. Segmentasi pasar apa yang harus kita targetkan. Ya, kalau kaki lima jangan sampai Anda membuat produk yang pasarnya adalah tamu-tamu atau konsumen yang menengah ke atas. Ya, kita harus paham diri. Kalau kita usaha kecil atau usaha kaki lima, pasar kita adalah menengah dan level ke bawah. Dan target pasar itu adalah orang-orang yang cukup banyak. Komunitas dan jumlah orangnya yang sangat banyak. Jadi kita harus tahu target pasar yang mana yang harus kita tentukan. Ya, selain target pasar kita harus tahu produknya seperti apa yang mereka sukai, apa yang mereka inginkan. Kita bisa lihat dari sambil jalan mana produk-produk yang disukai konsumen. Kita harus tahu, ya, dan harganya itu harus sesuai. Artinya harga jangan sampai begini. Kita menarget menengah ke bawah, tetapi harga kita yang kita jual satu porsinya misalnya 50.000 atau 100.000 bahkan, itu tidak akan pernah bisa masuk, ya. Yang kita harus tahu adalah berapa range harganya, ya. Kemudian makanan itu berupa makanan yang penuh atau merupakan snack saja. Kita harus memilah. Artinya kita harus memaksimalkan segmen market yang kita tuju. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat lokasi. Kita harus memikirkan lokasi. Kita kalau mau usaha UMKM, ya, kita harus mengetahui di mana kita akan melihat menempati lokasi itu, ya. Lokasi yang harus kita tuju untuk level menengah ke bawah adalah yang dikunjungi banyak orang, yang memiliki traffic orang di situ sangat banyak, ya. Sebagai contoh, mungkin kita bisa sewa teras, kita bisa sewa teras yang di Indomaret atau di Alfamart, ya. Kita bisa di dekat lapangan yang biasanya orang datang ke sana. Kita bisa di dekat sekolah. Artinya kita harus melihat, ya, mencari lokasi yang didatangi banyak orang, yang pertama. Yang kedua, yang memiliki traffic yang sangat banyak. Yang ketiga, yang memiliki parkir. Jangan sampai begini, kita usaha, kita membuat sebuah usaha yang marketnya menengah ke bawah, ya. Tetapi pada saat kita sudah promosi besar-besaran, kita sudah maksimalkan target yang maksimal, gitu ya. Kemudian orang datang ke sana, tempatnya susah dicari, gitu ya. Terus kemudian untuk parkir saja orang tidak bisa. Ini yang harus kita pikirkan. Lokasi itu merupakan lokasi yang mudah dijangkau orang, dijangkau konsumen, dan memiliki tempat parkir yang nyaman.
Ya. Selanjutnya adalah kita harus juga memaksimalkan promosi. Kita harus promosikan produk kita. Kita promosikan apa yang kita jual ke sosial media melalui media online, baik maupun online maupun offline. Ya, online harus kita upload semaksimal mungkin ke Instagram, ya, ke Facebook, ke teman-teman kita di WhatsApp. Kita harus promosikan ke sana, ya, sehingga apa? Mereka tahu bahwa Anda menjual sesuatu, Anda menjual produk yang produk itu sangat enak dan harganya terjangkau. Sering-sering untuk mengupload setiap hari aktivitas produk Anda, aktivitas konsumen Anda, bila perlu aktivitas testimoni customer Anda, gitu ya. Kita upload setiap hari sehingga apa? Sehingga semakin banyak kita upload, maka semakin sering akan dilihat oleh orang dan masuk ke beranda orang, dan dari situ kita akan dikenal dan produk kita pun juga akan dikenal. Ya, selain promosi, kita memiliki lokasi yang bagus, ya. Terus kemudian target pasar yang tepat. Ya, itu yang ketiga. Oke, dan yang keempat adalah kita harus konsisten. Dalam membuka sebuah usaha, dalam berdagang, kita harus konsisten bukanya. Harinya buka mulai hari apa sampai hari apa. Tutupnya hari apa, ya. Jam bukanya itu adalah jam berapa sampai jam berapa. Itu harus konsisten supaya customer kita sudah paham kalau kita pada hari itu masih buka. Jangan sampai begini. Saya pernah ya mendatangin sebuah usaha atau sebuah tempat yang menjual produk. Kemudian produk itu enak, ya. Kemudian beberapa hari lagi saya datang ke sana untuk mencari lagi. Tetapi masalahnya adalah dia tutup. Sehingga konsumen itu kecewa. Kalau sering-sering kecewa seperti itu, maka konsumen akan berpikir, paling-paling juga tidak buka. Sehingga dia tidak datang ke tempat kita. Itu berarti apa? Itu berarti kita kehilangan satu customer. Satu customer akan bercerita ke orang lain. Satu customer akan datang menceritakan ke banyak orang, sehingga orang lain akan mengetahui bahwa tempat kita tutup. Dan itu akan berdampak usaha kita akan sepi. Ya, dan yang selanjutnya, yang terakhir, selain promosi yang bagus, selain tempat yang bagus, selain komitmen dan manajemen yang bagus, yang tidak kalah penting adalah produk kita harus betul-betul enak. Produk kita harus unik, produk kita harus lain daripada yang lain. Sehingga apa? Orang datang ke sana karena produk kita, karena promosi kita yang besar-besaran, lokasi yang dijangkau, kemudian produk kita yang membuat orang akan kembali lagi. Ya, yang harus kita pentingkan yang terutama adalah produk yang berkualitas dan harganya terjangkau. Bukan harga murah, bukan harga mahal, tetapi terjangkau bagi target pasar yang kita tuju. Ya, saudara, Anda lakukan ini, semoga ini bisa menjadi guidance kepada Anda untuk bisa memulai usaha mulai dari kaki 5 atau usaha yang kecil-kecilan dulu. Ya, kalau ini sudah berhasil, ya, kalau ini sudah berhasil dan Anda bisa melakukan ini secara konsisten dan maksimal, maka tentu Anda akan mendapatkan keuntungan, dan keuntungan-keuntungan itu Anda kumpulkan untuk membuka cabang yang berikutnya. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa menjadi pengusaha dari kecil menjadi pengusaha yang besar. Sukses untuk Anda. Terima kasih. Salam dari dosen senior Indonesia.